Selamat malam pemirsa, kembali lagi di acara televisi favorit Anda, Sosiologi Hot News. Selama beberapa saat ke depan, Anda akan ditemani oleh saya, Maritza Sadira. Dan saya, Sero Felicia. Selamat datang di segmen spesial Semansa Crime Time di Sosiologi Hot News. Hari ini kita akan bersama-sama membedah mengenai sosialisasi dan perilaku menyimpang. Pemirsa, dunia sedang tidak baik-baik saja. Nilai dan norma sedang berada di ujung tanduk. Kita harus mulai menyadari sejak kini mengenai fakta bahwa manusia tidak langsung tumbuh menjadi manusia sosial. Dan untuk sampai di titik itu, kita membutuhkan proses yang sangat panjang. Agen sosialisasi primer, yaitu keluarga, seharusnya menanamkan dasar kepribadian. Tetapi, apa yang terjadi jika keluarga gagal? Kegagalan itulah yang disebut sosialisasi tidak sempurna. Ketika agen-agen seperti media massa dan teman sebaya di sekitar mulai memberikan informasi yang bertentangan dengan nilai moral, terjadilah retakan dalam masyarakat. Salah satunya adalah balap liar yang baru-baru ini marak terjadi di kalangan anak muda. Mari kita lihat data lapangan dari rekan kami, Abraham. Selamat malam pemirsa, saya Abraham Aka, kini sedang berada di zona merah TKP, di mana di samping saya sudah tampak seorang pemuda yang sedang melakukan aksi penyimpangan sekunder. Nah, bersama saya saat ini adalah saudara Joelano Grasindo yang sedang melakukan aksi balap liar dan berteriak, pinjam dulu 100. Mas, saya mau bertanya-tanya sama Mas. Nah, Mas Joel, bisa dijelaskan nggak alasan Mas Joel melakukan tindakan kriminal ini? Ini soal eksistensi dan harga diri, Mas. Saya bosan sama sosialisasi represi bapak saya. Di rumah disuruh belajar matematika, di tongkrongan disuruh balap. Ya sebenarnya saya ngekos sih, tapi tetap aja saya ambil jalan tengahnya, balap sambil belajar matematika. Ini namanya anomia, Mas. Kebingungan norma. Oh begitu, luar biasa pemirsa. Pelaku menggunakan istilah dari Robert Camerton dengan membenarkan kegilaannya. Nah, tapi saudara Joel, saya sebenarnya cukup penasaran. Apa korelasi balapan dengan matematika? Di mana Anda tetap memikirkan matematika bahkan saat Anda berkendara ugal-ugalan. Nah, apakah itu alasan Anda berteriak pinjam dulu 100 meski sudah tidak tren? Ya sebenarnya saya kan lagi butuh uang ya, Mas. Skincare saya habis. Tapi tangan saya tetap multi job. Jadi saya main block blast. Loh, kok block blast? Apa hubungannya block blast sama matematika? Kan matematika yang penting ada angkanya. Kan block blast juga. Kok malah block blast sih? Kita nggak di endorse, Mas. Jangan acting kayak gitu. Kita nggak dibayar. Masnya siapa sih lagian? Atur-atur ngiri ya sama skor saya. Nanti saya bunuh diri loh kayak tiktokers terkenal itu. Jangan dong, Mas. Bahaya itu cuman konsumsi sosial, Mas. Bye bye. Mas, jangan kabur dong. Nampaknya ada sedikit masalah teknis di TKP tempat rekan kami melaporkan, pemirsa. Kami mohon maaf atas kejadian tak terduga ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan Abraham. Itu tadi adalah laporan yang sangat emosional. Kemudian kini hadir bersama kami Bapak Elsyadai Shalom, ayahanda dari Joelano yang tadi melarikan diri dari TKP. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Silakan duduk Bapak. Kira-kira bagaimana Bapak responnya terhadap apa yang baru saja dilakukan oleh putranya? Sejujurnya ya mbak sekalian, saya tuh nggak suka mbak kalau anak saya mau difilmkan itu. Soalnya saya marah mbak, karena anak saya dulu tuh nggak begitu. Dia dulu baik mbak. Terus apa yang sekarang membuat Joelano berubah menjadi seperti ini Pak? Ya semenjak dia kenal media massa yang isinya orang-orang ganteng tapi otaknya kosong itu loh mbak. Dia berubah jadi nggak lurus gini mbak. Gak lurus? Iya, sekarang dia hobinya tuh nyolong sabun di sekolah. Sabun atau sabu ya? Sejujurnya saya juga agak budek sih mbak. Ya ampun Pak. Katanya sih buat praktek sosiologi labeling. Dia bilang gini mbak, Pak kalau saya dituduh mencuri, ya saya mencuri aja sekalian. Gitu mbak. Waduh Pak, mohon maaf ya Pak sebelumnya. Kesalahan dengar Bapak sepertinya cukup fatal.
Dan apa yang dilakukan oleh putra Bapak ini termasuk ke dalam perilaku menyimpang, Pak. Apakah sebelumnya Bapak sudah mencoba melakukan sosialisasi kepada saudara Joel? Mungkin menggunakan pola partisipatoris, misalnya dengan berdiskusi? Sejujurnya ya Mbak, saya sudah pernah coba loh. Saya sudah pernah coba buka diskusi sama dia. Saya tanya, "Nak, kamu itu nanti mau jadi apa sih?" Dia bilang, "Saya mau jadi beban keluarga, Pak." Karena waktu itu saya masih nggak terlalu paham ya Mbak. Jadi ya saya setujuin aja. Sekarang jujur saya agak nyesel sih Mbak. Oh, terima kasih banyak ya Bapak Elsyadai atas laporan yang telah disampaikan. Tetap tabah ya Pak, meskipun anaknya seperti itu. Kemudian jangan lupa sapunya dipakai mandi ya Pak, jangan dijual lagi. Oke, kebetulan juga setelah ini kita akan ada satu tamu spesial yang tidak lama lagi akan bergabung dengan kita. Kalau begitu, mari kita masuk ke sesi bincang dengan narasumber ahli yang telah diundang, supaya kita bisa langsung berjumpa dengan solusi dari segala persoalan yang telah disiarkan oleh Sosiologi Hot News ini. Di sini sudah bersama kami Dr. Felicia Evelyn, sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua. Selamat malam Ibu, selamat malam. Malam, Dokter. Ini kami sangat itu loh Bu, kita sangat excited menyambut kedatangan itu. Gak biasanya Kak Shiren tadi sampai grogi gara-gara kasusnya Joelano ini. Oke, jadi mohon maaf Ibu Felicia, di sini adalah salah satu narasumber kami, Bapak Elsyadai Shalom, yang putranya Joelano diduga mengalami penyimpangan. Kira-kira bagaimana nih Bu? Ya, saya sudah dengar juga keluhan kalian. Karena kan memang saya tadi di belakang kalian ya. Jadi begini ya Pak Elsyadai, kita bicarakan baik-baik ya Pak. Baik-baik, Menurut Pak. teori differential association, Joel itu bukan nakal. Dia cuma belajar dari teman-teman frekuensi rendahnya. Joel bergaul dengan teman yang pengedar sabun. Maksud saya sabun. Jadi dia belajar teknik mencuri sabun secara profesional. Memang benar jika saudara Joel Sabar, mengaku Pak. sedang melakukan praktik labeling. Seringkali Bapak panggil dia maling sabun. Dia akan merasa terpanggil untuk menjadi avatar pencuri sabun. Hei, kamu itu sembarangan ya kalau ngomong. Kamu itu para ahli atau penjual keripik pisang sih? Ya ampun, Jangan sembarangan melabel anak saya dong. Wah, kancannya begitu. ya ampun Bu. Jangan dong Bu. Sabar ya Pak, sabar ya Secara Pak. teknis, hal-hal yang dilakukan oleh putra Bapak adalah bentuk dari penyimpangan primer jika dilakukan sekali. Tapi jika Joel sudah punya sindikat sabun di 5 sekolah, itu masuk ke kejahatan kerah putih versi ekonomi rendah. Ini terjadi karena Joel gagal mengidentifikasi significant others atau disebut juga orang-orang penting dalam hidupnya. Loh, kan orang penting yang di hidupnya itu saya Mbak. Jangan asal bicara gitu dong. Tenang ya Pak. Yang tenang ya Pak. Yang tenang ya Mohon Pak. maaf sebelumnya Pak. Tapi mungkin bagi Joel sendiri, significant others-nya adalah penjual tahu bulat di depan sekolah dan temannya si pengedar sabun. Maksud saya sabun. Ibu kok tahu siapa yang di depan sekolahnya? Bu, mau tidak bisa bilang. Waduh, kat. Aduh. Akhirnya ya. Syukurnya ya Shiren ya. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Elsyadai atas dramanya dan Dr. Felicia juga atas analisanya yang sangat tidak membantu ya. Pemirsa, agar tensi darah kita tidak naik, maka lebih baik kita lihat sisi terang juga dari sosiologi. Jika Joel tadi adalah contoh dari sosialisasi yang tidak sempurna, maka kita juga punya profil anak emas mangsa. Benar sekali Maritza. Ini adalah bukti nyata bahwa jika faktor keberhasilan sosialisasi terpenuhi seperti kematangan fisik, lingkungan yang penuh kasih sayang, dan motivasi berprestasi yang tinggi, maka hasilnya adalah seorang Khofifah Olivia. Bagi saya, nilai dan norma bukan hanya sekedar aturan, tetapi adalah nafas. Saya melewati sosialisasi primer dengan kurikulum keluarga yang harmonis. Di saat anak lain mencari jati diri dengan balap Scoopy, saya memilih melakukan sosialisasi sekunder di lembaga formal secara optimal. Inilah hasil dari keinginan yang kuat atau disebut need for achievement. Saya tidak butuh pengakuan dari peer group yang menyimpang, karena bagi saya, menjadi pribadi yang unik namun tetap berperilaku sesuai harapan kelompok adalah sebuah seni sosiologis. Wah,
Luar biasa, inspiratif sekali ya pemirsa. Saya tuh tadi sampai sempat ngerasa gagal loh jadi manusia sosial waktu ngelihat Olive. Bener-bener contoh internalisasi nilai yang sempurna, ya kan Ren? Iya, sempurna banget. Sampai saya ngantuk. Tapi Marica, ngomong-ngomong soal anak emas dan nilai budaya, bukannya kamu juga punya data tentang media massa yang mempengaruhi pola konsumsi remaja? Oh tentu, data itu menunjukkan bagaimana media massa bisa menggeser orientasi nilai individu seperti apa yang terjadi pada saudara Joel yang sekali lagi kami ucapkan mohon maaf kepada pemirsa atas gangguan yang tadi. Mari kita sekarang kembali ke jalan yang benar ya, Shiren. Kita akan membahas tentang faktor keberhasilan sosialisasi. Kenapa ya bisa ada orang yang sukses menjadi warga teladan, tapi juga ada yang jadi seperti Joel? Ada 3 faktor, Marica. Oke, apa aja tuh faktornya? Yang pertama, kematangan fisik. Kalau lidahnya belum matang, ya tidak bisa bahasa Indonesia. Waduh, bahasa Indonesia? Oke, terus yang kedua nih. Lingkungan yang mendukung, penuh kasih sayang, bukan penuh lemparan sandal. Wah, kayaknya Joel yang tadi termasuk ke yang lemparan sandal gak sih? Aduh, mungkin bisa jadi. Oh, bisa jadi. Oke, terus yang ketiga nih, apa Kak Sita? Keinginan kuat atau need for achievement seperti yang dicontohkan oleh Oliviana. Oke, tapi kayaknya kalau dilihat-lihat lagi ya Kak Shiran, ini kayaknya kita juga nggak termasuk ke ketiganya nggak sih? Iya. Oh iya. Makanya dari itu kita harus belajar bareng-bareng nih teman-teman. Dan itu tadi merupakan salah satu contoh yang sudah relevan banget nih kalau kita lihat dari kasus nyata. Misalnya dari rekan kita Oliviana yang sudah berhasil menjadi contoh suksesnya. Langsung kita undang masuk saja Oliviana. Selamat malam. Selamat malam, bisa dipersilahkan duduk. Oke, kira-kira apa nih rahasianya Olive bisa jadi warga teladan? Jadi rahasianya cukup sederhana ya. Saya menginternalisasi nilai dan norma sejak sosialisasi primer. Kematangan fisik saya optimal. Dan saya punya dorongan internal untuk tidak menjadi beban kelompok seperti kalian. Woi! Aku yang dari tadi jadi presenter beritanya. Tenang. Cut lagi. Tapi pemirsa, jangan salah. Ada yang namanya penyimpangan positif. Perbuatan yang melanggar norma, tapi berdampak baik. Contohnya, emansipasi wanita di pekerjaan ekstrim. Kayak yang di sana itu. Waduh, kok dimarah-marahin? Aduh. Melaporkan dari garis depan, saya sedang melakukan emansipasi. Orang bilang perempuan tidak pantas jadi mandor proyek. Tapi lihat saya berhasil membangun mentalitas baru. Meski semennya saya campur tepung terigu karena anggaran dikorupsi. Duh, bener. Tunggu, ini dokter Felicia yang tadi kan? Kenapa dicampur tepung? Itu kan harusnya jadi bukan penyimpangan positif dong. Itu maksudnya tuh korupsi, Bu. Termasuk ke white collar crime. Kan tadi Ibu yang jelasin. Gimana sih? Ya rusak nih gara-gara resepnya jadi Ibu nih. Gimana sih, Bu? Terus itu Pak Elsyada kenapa di situ? Ayahnya Joel bukan, Pak? Iya, kenapa, Pak? Ini kenapa, Pak? Ya ampun. Pak, kenapa, Pak? Ini aja, Pak. Ini kenapa, Pak? Benar. Dulu. Tuhan Yesus. Apa ini? Ini apa? Ngomong, Kak. Kami ini hanya mendemonstrasikan perkembangan kelompok, tapi nggak tanggung jawab ya kalau beneran ada yang begini. Kami baru saja menyalahgunakan wewenang untuk membeli sekopi edisi terbatas menggunakan uang kas kelas. Ini adalah bentuk adaptasi kami terhadap lingkungan kerja yang nggak sehat. Kami melakukan ini demi integritas dompet kami. Gimana sih? Mata skupinya sudah jadi mana? Itu yang bayarin uang kas kan saya pakai uang kas itu. Ya, saya nggak punya hati. Sosial. Menurut Bruce Cohen, kalian ini tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. Kalian adalah penyimpang sekunder. Mereka juga harus ditindaklanjuti dan dibawa ke ranah hukum. Amin. Sudahlah, mari kita tunjukkan saja video penutup yang benar-benar berprestasi. Oh, ini video penutupnya. Iya nggak sih? Loh, iya kan? Iya.
Foldernya ketukar sama future husband. Ya, maaf ya. Ya, future husband. Ya. Kepencet. Ini bencana. Ini adalah disorganisasi sosial. Struktur kelompok kita runtuh. Aduh, pemirsa, akhirnya kita udah tahu kalau nilai dan norma itu cuman benteng perlindungan. Tapi benteng kami sayangnya udah roboh, diterjang sama Scoopy dan sabun curiannya Joel. Mana Joel? Itu dia Joelnya. Ya. Kesimpulannya, sosialisasi itu penting. Tapi kalau agennya modelan kayak kami gini nih, mending kalian belajar sendiri deh lewat buku paket. Bener. Terus kesimpulan keduanya buat hari ini adalah bahwa perilaku menyimpang itu beneran nyata dan ada. Dan pelakunya, ya ini yang di depan mata Anda semua. Jangan lupa subscribe Semasa News. Mariza naksir cowok di video tadi tuh. Jangan Oke, udah. Oke, kita tutup baik-baik ya. Saya Mariza Sadira. Saya Serovensias Tumorang. Saya Abraham Akanata Kusuma. Saya Joel Krisna Putra. Saya Elsa Dei Salam Alfa Sempurna. Saya Felicia Tirgata. Saya Hoifah Luciana Dewi. Kita semua adalah produk sosialisasi yang perlu direparasi. Baiklah, ternyata Berakhir sudah segmen spesial Semansa Crime Time di Sosiologi Hot News hari ini. Kami segenap kelompok 1 yang bertugas untuk berita favorit Anda hari ini pamit undur diri. kami ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Hapus dulu nggak videonya? Mulai. Pulang. Time to go. Melakukan penyimpangan seksual. Bersama saya saat ini adalah Joel Crescendo, seorang pemuda yang melakukan balap liar. Hai. Masih iso seminar pun. Pitu setengahan. Karet itu setengah Menggunakan istilah Mariza Sadira. Dan saya Serovensia. Selamat datang di segmen spesial Semansa Crime Time di Sosiologi Hot News. Hari ini kita akan bersama-sama membedah mengenai sosialisasi dan perilaku menyimpang. Pemirsa, dunia sedang tidak baik-baik saja. Nilai sama saya, Mariza Sadira. Dan saya Ulang. Sero. Kok iso ulang ya? Favorit Anda semua, Sosiologi Hot News. Selama beberapa saat ke depan, Anda semua Selama beberapa saat ke depan, Anda semua akan ditemani oleh saya, Mariza Sadira. Sumpah. Kami mohon maaf atas kejadian tak terduga ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan Abraham. Itu tadi adalah hal yang haleluya. Ayo. Sedikit masalah teknis di tempat TKP. Di tempat TKP. Tempat-tempat kejadian perkara. Nampaknya adalah ada sedikit masalah teknis di TKP tempat rekan kami melaporkan. Ulang. Cek. Selamat malam pemirsa. Saya Abraham. itu bentuk dari oke, ulang. Lanjut. Itu bentuk dari adik. Kaget. Perasaan cuma di Sumatera ya tadi ya monyetnya.
Monyet labina. Laba Sunda. Laba Sunda. Wes cukup. Mas Joel, stop. Saya mau mewawancarai Anda. Nah, Mas Joel, apa alasan Mas Joel melakukan tindakan kriminal ini? Bisa dijelaskan? Ini soal eksistensi dan harga diri, Mas. Saya bingung sama sosialisasi. Sosialisasi represif Bapak Sa. Puji Tuhan. Lighting deh. Lighting. Yang sedang melakukan penyimpangan sekunder. Nah, bersama saya saat ini adalah Ayo. Wah, Tuhan Yesus. Teman-teman, sore ini kita ketemu musafir. Gimana Kak? Apa kabarnya Kak? Oke, tolong endorse saya. Otip, dapat di mana ini tadi Kak? Kita ada sedikit lagi dari orang baik. Yang diuresin aku ya. Donasi. Saya balik modal beli cat silver. Astagfirullah. Barang, mati plannya jajal muter. Iya lagi. Kalau begitu, mari kita masuk ke sesi bincang dengan narasumber yang telah diundang, supaya kita bisa langsung berjumpa dengan sosok. Ya semenjak dia kenal media massa itulah Mbak, yang isinya orang-orang ganteng tapi otaknya nggak ada itu Mbak. Dia sekarang jadi nggak lurus. Dia sekarang hobinya jadi sabun. Udah bagus loh. Bu, jangan sembarangan dong. Lupa. Cut. Kamu tambah Kurang ajar kamu, jangan sembarangan ya. Kamu itu dokter atau jual? Oh iya, aku guyu mau. Selamat malam Bu Dokter. Keripik ya gitu. Kira-kira ya tak kira mau informasi mana. Wah, luar biasa, inspiratif sekali ya. Ulang. Mari sekarang kita kembali ke jalan yang benar ya Shiranya. Ulang. Jadi saya menginternalisasi nilai dan norma. Enggak pakai sih, Re. Maksudnya kayak ngode kayak aja ujuk-ujuk. Iya. Loh, Ulang. Mereka juga harus ditindaklanjuti gitu. tenang Mbak. Oleh. Sudahlah. Ini ya. Itu seru. Amit. Mau, oke, saya. Ya. Langsung saya tenang Mbak. Guys. Guys apa? Saya Serovensia.